memang dengan banyaknya UMKM yang berkompetisi, artinya harus diseleksi dengan baik oleh Sarina. Jadi kami menetapkan kriteria kurasi. Nah, saat ini kami bisa melakukan kurasi lebih dari 500 brand yang ditampilkan, dan itu melalui kurasi yang selektif, ketat, dan juga bertahap. Jadi kami set selain produknya juga harus bagus ya, packaging, looknya, tapi juga kita lihat lebih dalam lagi, misalnya unsur keindonesiaannya. Karena kami memang mau fokusnya di brand lokal, produk UMKM yang memang rootnya dari Indonesia. Misalnya bahan-bahannya diperoleh dari Indonesia, ownernya orang Indonesia, brandnya bahasa Indonesia gitu. Kemudian dibuat di Indonesia, dan apakah juga UMKM itu juga ikut menjalankan visi Sarina, yaitu menumbuh kembangkan keunggulan UMKM itu sendiri. Apakah mereka juga melakukan spirit nurturing kepada stakeholder yang di bawah mereka gitu. Itu yang juga dilihat. Makanya banyak juga produk-produk yang premium yang kami bawa ke Sarina, karena memang ini pantas sekali di showcase-kan atau diberikan panggung. Akhirnya kita pun juga harus pantas memberikan apresiasi yang premium yang tercermin dari harga. Jadi di Sarina itu sangat luas ya, dari harga yang murah Rp2.000 sampai yang ratusan juta juga ada produknya. Ratusan juta ya, juga ada. Karena apa memang, yang dijual yang ratusan juta Bu Fetty karena di sana? memang itu karya unggulan yang sangat patut diberikan apresiasi sedemikian tinggi. Gitu. Oke, baik. Tadi artinya memang ada proses kurasi juga yang dilakukan gitu oleh Sarina. Tapi dari sisi kerjasamanya juga dengan UMKM, ini seperti apa Bu Fetty? Apakah memang menggunakan sistem consignment atau apa? Jadi kami ada kombinasi sistem, ada yang sifatnya consignment, ada yang tenant-tenant cafe restoran terutama yang membayar fixed rental, ada juga yang revenue sharing atau bagi hasil. Nah, khusus untuk UMKM sebagian besar itu adalah consignment, sehingga buat para UMKM juga ini bisa dijadikan semacam support, karena mereka tidak perlu langsung ada fixed cost di depan menyewa space ya. Jadi ini dilakukan sistem consignment, dan oleh karena itu pemerintah dalam hal ini hadir melalui Sarina memberikan kesempatan kepada UMKM untuk bergerak maju dengan support yang diberikan oleh pemerintah melalui BUMN. Oke, baik. Bu Fetty, nah ini tadi sekali lagi ya, sebagai BUMN yang mengelola pusat perbelanjaan yang berisi produk-produk lokal dari UMKM, kita ketahui di satu sisi juga kan sebetulnya UMKM itu secara kapital mungkin lebih terbatas ya Bu ya, tapi di satu sisi juga kan sebagai BUMN tentu targetnya, upayanya adalah untuk menghasilkan revenue sebanyak-banyak ya begitu Bu ya. Nah ini seperti apa? Ya, ini seperti apa akhirnya kemudian Sarina bisa menemukan titik tengah begitu ya, di satu sisi juga untuk perusahaan menguntungkan, tapi di sisi lain juga tidak memberatkan UMKM. Ya. Jadi memang kami harus juggling dan manage our portfolio sedemikian rupa supaya dua goal itu bisa tercapai, tetap bisa mensupport UMKM dan so-called meringankan kebutuhan mereka, dan di lain sisi juga adalah KPI untuk mendeliver bottom line yang baik dan akhirnya bisa memberikan dividen kepada pemegang saham. Jadi ada beberapa pilar bisnis di Sarina, selain retail yang tadi terkait dengan UMKM, ada juga bisnis trading. Nah, di sini lebih sifatnya bulk transaksi, jadi ekspor, kemudian import, kebutuhan-kebutuhan untuk mendukung duty free shop. Ini yang big volume yang juga memberikan kontribusi cukup signifikan kepada bisnis Sarina. Kemudian juga ada property management, di mana dari properti tersebut juga bisa dioptimize sehingga menghasilkan revenue. Dan yang terakhir role baru adalah sebagai retail management. Dan ini adalah fee based income yang akan Sarina peroleh karena Sarina mengelola area retail yang dimiliki oleh BUMN lain. Nah, ini dengan 4 pilar bisnis ini diharapkan membuat Sarina bisa tetap fokus kepada produk lokal dan UMKM, tapi juga ada revenue generator yang sudah fix, yang kokoh untuk mendukung, sehingga ini bisa menjadi satu
bisnis portfolio yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Diversifikasi ya yang dilakukan dari PT Sarinah begitu tadi dengan berbagai lini bisnis ya yang dilakukan begitu. Nah, tadi menarik juga kalau kita berbicara tadi ada produk-produk yang diekspor juga dari Sarinah begitu ya. Kemudian tadi dalam bentuk bulk juga sangat volumenya besar ya artinya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan terkait dengan hal ini seperti apa begitu. Apakah ini memang produk-produk UMKM yang akhirnya dibantu oleh Sarinah untuk ekspor dan seperti apa sebetulnya kontribusinya, Bu Fetty? Jadi kami ada 3 tahapan kepada UMKM. Yang pertama adalah memberikan akses ke pemasaran melalui kurasi dan juga melalui seleksi dari produk. Kami berikan space untuk mendisplay produknya. Nah, kemudian juga akses ke financing melalui kerjasama Sarinah dengan lembaga keuangan lainnya. Jadi melalui fasilitas kredit misalnya yang diterima Sarinah, ini bisa juga disalurkan secara indirect kepada para UMKM terlebih-lebih yang sudah siap untuk ekspor. Nah, dengan akses seperti ini memungkinkan mereka untuk lebih punya modal untuk bergerak. Nah, yang ketiga adalah akses to capacity building. Jadi memang mereka dibantu, disiapkan untuk benar-benar siap mengekspor atau siap berekspansi ke market-market yang lebih luas. Nah, tentu akses capacity building ini merupakan satu support function ya, di mana ini bisa membuat Sarinah menjadikan ekosistem untuk retail UMKM dan produk lokal. Jadi tidak hanya jualan produknya, tapi juga dicarikan dukungan yang sifatnya financing, support, lalu juga dikasih training atau pengayaan atau pembinaan sehingga mereka benar-benar mampu dan siap untuk take off di market-market yang lain. Oke, baik. Jadi betul-betul komprehensif begitu ya tadi dari Sarinah sendiri. Nah, tapi mungkin bisa dijelaskan juga Bu Fetty begitu. Tadi kan disebutkan ada diversifikasi revenue begitu. Nah, kemudian dari sisi yang ekspor ini sendiri begitu dari tadi yang Anda sempat jelaskan, ini sebetulnya kontribusi revenue-nya sendiri berapa persen begitu? Nah, memang dari saat ini posisinya paling terbesar diharapkan dari retail, artinya sebagai retail store. Ekspor masih sangat kecil karena ini kami baru saja mulai dengan activity ekspor ini. Tapi ke depannya ini juga akan menjadi pilar untuk Sarinah. Misalnya saat ini kami tengah menyiapkan proyek di mana Sarinah akan hadir di luar negeri. Ya, melalui channel-channel atau partnership yang Sarinah miliki. Saat ini kami berpartner dengan Dufry. Ya, Dufry adalah pemain global untuk duty free shop, di mana Sarinah bisa buka toko di dalam tokonya Dufry di airport-airport di seluruh dunia. Oke, bahkan tidak hanya di justru Indonesia saja. Justru di luar negeri begitu ya? Di luar negeri dan ini akan menjadi semacam Indonesian Corner atau Indonesian spot ya, di mana kita bisa menjadikan ini sebagai window of Indonesia, di mana mereka bisa lihat produknya, akhirnya bisa lead kepada project-project atau bisnis-bisnis yang lain. Nah, ini yang akan terus dikembangkan sampai nanti someday Sarinah sudah cukup secara fondasi untuk membuka toko sendiri sebagai Indonesian Pavilion yang lebih besar yang benar-benar bisa membawa gerbong produk-produk lokal dari Indonesian brand di international market. Oke, nah ini tadi untuk go internasional semakin besar tentunya mimpi dari Sarinah. Tapi mungkin dari sisi demand kita berbicara dari sisi demand begitu. Apakah memang demandnya sudah ada? Artinya memang sudah ada permintaan untuk produk-produk Indonesia sebetulnya di kancah dunia di negara-negara lain, atau justru nanti ada strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Sarinah untuk meng-create demand begitu? Jadi kami dua-duanya kami lakukan. Pertama memang kita create demand-nya, misalnya Sarinah hadir di toko-tokonya duty free milik Dufry. Itu kita sekaligus mempromosikan produk-produk Indonesia. Nah, ada juga yang dari sisi memang demand-nya sudah ada. Jadi saya ambil contoh satu daerah ya atau negara, yaitu di Saudi Arabia. Itu kan banyak sekali orang Indonesia di sana yang berkunjung untuk umroh, untuk haji. Dan saat ini mereka pasti memerlukan produk-produk Indonesia. Di sana banyak yang menjual produk Indonesia tapi bukan Indonesian company.
Tapi yang dari Filipina, ada dari Pakistan, dari Yaman, itu dan marketnya sudah ada gitu. Jadi kalau Sarina bisa punya kesempatan merepresent semua produk-produk Indonesia di negara-negara yang memang banyak penduduk Indonesia dan banyak turis Indonesia, itu sudah jadi marketnya sendiri. Oke, Gitu. baik. Menarik sekali Bu Fetty. Semoga sukses ya tadi dengan strategi dan juga langkah-langkahnya ya untuk membawa produk Indonesia semakin terkenal, semakin dikenal ya, dan juga terus dipromosikan di kancah dunia. Terima kasih Bu Fetty.